Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai filsafat pendidikan kolonial. Oke guys, check it out. Pendidikan kolonial sendiri yaitu sebuah penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan asas-asas kolonial, baik metafisika, epistemologi, dan aksiologi yang digunakan. Rentan waktu secara objektif adalah sejak abad ke-20. Kendati demikian, pendidikan kolonial baru terjadi pada pertengahan abad ke-19. Selama ini pemerintah kolonial menganggap tanah jajahan yang perlu diperadaban dengan huruf Latin dan epistemologi positif. Filsafat pendidikan kolonial bermaksud mengikis habis konsep-konsep pendidikan prakolonial. Konsep filosofi itu diambil dari pemikiran Tan Malaka yang memiliki hubungan erat dengan epistemologi populer pada masa itu, yakni Marxisme. Ruslan Abdul Ghani dalam buku Sosialisme Indonesia menerangkan Tan Malaka sebagai pelopor gerakan komunis di Indonesia. Gagasan-gagasannya sangat dipengaruhi oleh tulisan Tan Malaka berjudul Nar de Republik Indonesia yang diterbitkan pertama di Shenzhen pada April 1925 dan diterbitkan di Tokyo pada 1925. Demikian pula tulisan Tan Malaka berjudul Semangat Muda yang ditulis dan dicetak di Manila, Filipina 1926. Pada tahun-tahun itu Abdul Ghani juga mencatat gagasan Tan Malaka dalam masa aksi di Indonesia yang dicetak di Singapura pada 1926. Tan Malaka adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia karena dia memberikan bukti kepada bangsa tentang perjuangan yang dilakukan selama awal abad ke-20 untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Lalu selanjutnya kita membahas tentang epistemologi sistem pendidikan. Epistemologi dari bahasa Yunani epistem yaitu pengetahuan dan logos yaitu ilmu adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungan dengan kebenaran dan keyakinan. Epistemologi jika diterapkan pada kajian pendidikan, maka pembahasan dalam epistemologi pendidikan meliputi seluk-beluk pengetahuan pendidikan, mulai dari asal-usul atau sumber pendidikan, metode membangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, macam-macam pendidikan, dan sebagainya. Asal-usul pendidikan didasari suatu pemikiran bahwa ilmu adalah milik Allah, maka pendidikan juga berasal dari Allah. Allah itu sebagai pendidik yang pertama dan utama. Secara epistemologis, kebenaran pendidikan menunjukkan pada output atau hasil seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan menurut objek forma, metode, dan sistem. Hasilnya berupa kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kebenaran pendidikan dapat diukur menurut standar keilmuan, yaitu keterpaduan antara bentuk atau kebenaran bentuk dan materi kebenaran materi. Jika bentuk dan materi itu terpadu, maka pendidikan benar adanya. Lalu ada ontologi pendidikan prakolonial. Ontologi pendidikan dimengerti sebagai pencaharian esensi dari pendidikan prakolonial. Esensi tersebut diperoleh melalui eksistensi yang menjadi dalam kurun waktu yang dimulai dari masa runtuhnya Majapahit abad ke-15 hingga masuknya Belanda ke Batavia pada abad ke-18. Ontologi merupakan bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Menurut tata hubungan sistematis, berdasarkan hukum sebab akibat pendidikan prakolonial dimengerti sebagai sebuah penyelenggaraan pendidikan yang dibatasi oleh ruang waktu tertentu. Pembatasan ruang mengacu pada batas-batas politik yang terdapat di geografis tertentu, sedangkan batasan waktu mengacu pada sebuah masa ketika praktik penjajahan belum dimulai. Masyarakat prakolonial memiliki model pemerintahan kerajaan, sementara itu model pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan yang didasarkan pada pengetahuan keagamaan.
di tengah-tengah masyarakat rakyat Nusantara. Model pendidikan pesantren merupakan bentuk pendidikan yang telah dijalankan berabad-abad, bahkan hingga era kolonial. Dan yang terakhir yaitu ada aksiologi pendidikan kolonial. Teknologisasi aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti aksiologi ada dua, yaitu etika yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan estetika doktrinnya dari agama. Pada masa ketika Tan Malaka hidup tersebut telah menunjukkan sebuah kondisi ketika masyarakat dikungkung oleh perkembangan teknologi. Dia menggambarkan tentang perubahan pembangunan gedung, jalan, jembatan, hingga perangkat hasil pertukangan. Hukum perjuangan kelas itu bisa direfleksikan di dalam lingkungan sosial. Menurut Tan Malaka, lingkungan sosial dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat. Temuan-temuan teknologi menjadi penentu dalam pergerakan ekonomi dan sosial. Sebagai interaksi sosial, bahkan perang akan dimenangkan oleh para pemilik teknologi. Itulah gambaran Tan Malaka tentang hadirnya sebuah dunia baru. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi filsafat pendidikan kolonial. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.